Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita. Kita masih dijumpakan di dalam proses bulan Ramadan. Bahkan ini adalah malam yang keberapa? 19. Mudah-mudahan dengan ungkapan alhamdulillah ini sebagai bentuk syukur, Allah menambahkan nikmatnya untuk kita, menambahkan kesehatan untuk kita, mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah. 2 hari yang lalu kita memperingati malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang mana ayat itu melanjutkan hudan linnas. Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk manusia. Sehingga Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh dari perintah a'rada an dzikri ay khalafa min amri. Siapa yang tidak mengikuti perintahku, siapa yang tidak mengikuti metode dari utusanku yang telah aku bawakan wahyu berupa Al-Quran, ma'isyatan dhanka, hidup mereka akan betul-betul rumit, hidup mereka akan betul-betul sengsara, hidup mereka adalah betul-betul gelap gulita. Oleh karena itu kita selaku orang mukmin harus betul-betul hidup kita mengaplikasikan, mempraktekkan hidup kita dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Yang mana dari ayat ini tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi menjelaskan, ada ulama besar Allah saat berada di satu bentuk pertokoan besar kayak sekarang pasar tradisional, masyarakatnya sama mengajukan sulitnya ekonomi. Yai pripun nyai niki kitanya begawe dan pasar mantuk membawa 20.000 aja untuk keuntungannya, sehingga uang pokok kita ini habis yai sedikit demi sedikit. Saat yai ini kunjung di dalam peternakan, mereka ahli peternak sama mentur kepada seorang ulama besar ini. Ini diterangkan di dalam tafsir Imam Qurtubi. Yai pripun yai, peternakan kami hancur semua karena cuaca yang tidak menentu. Saat yang di pasar bertanya seperti itu, ulama besar Allah menyampaikan perbanyak istighfar. Saat di peternakan, ulama menyampaikan perbanyak istighfar. Ya ini berjalan lagi saat dijumpai umat manusia yang berada di pertanian, yang di pertanian sama menyampaikan keluh kesahnya terhadap ekonominya. Yai pripun yai, sawahnya hancur yai, nggak bisa mengeluarkan hasil yai, kami rugi beberapa juta yai. Yai menyampaikan perbanyak istighfar. Mengapa kok yai menyampaikan perbanyak istighfar? Metode orang mukmin diterangkan di dalam surat An-Nur, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasan. Saat umat-umat muslim ini mau memperbanyak istighfar, langsung Allah menjamin yumattikum mata'an hasanan, hidup Anda betul-betul enak, tentrem. Hal ini dikisahkan oleh Sayyid Ali Al-Khawas. Sayyid Ali Al-Khawas itu ulama besar Allah, era kelahirannya tahun 900 lebih Hijriah. Ini masih panggilannya, tenar-tenarnya ulama wali songo dunia, ulama wali songo Nusantara. Sayyid Ali Al-Khawas menyampaikan, la tukasir tafkiron bal astaghfir kasiron. Wallahu yaftahu bil istighfar abwaban la tuftahu bil takfir. Wahai umat manusia, jangan perbanyak analisa. Nek wong niku ana problem, nek ana wong iku sumpek mari di PHK gak iso nyambut gawe. Nek ana wong dompete kosong bojone jaluk kanggo kelambi riyono. Iku kuku-kuku rambut napa mboten? Nggih. Kuku rambut nggih. Ora. Jempuk ngene-ngene.
Wis ngono angen-angen gak ketemu dalan. Jarine Sayyid Ali Al-Khawas, walinipun Allah. La tufakir kasiron, ojo kakean kumpul-kumpulan. Ojo kakean angen-angen dogone utek kene. Ojo kakean mencari pakar-pakar ekonomi sing aneh-aneh. Tapi mindset Anda harus berubah dengan ajaran Al-Quran, dengan acuan Al-Quran. Apa? Perbanyak istighfar. Demi Allah kata dia, dengan istighfar akan membukakan satu bentuk pintu yang mana pintu tersebut tidak mungkin bisa keluar meskipun dengan ahli pakar, tapi dengan istighfar pasti ada jalan keluar. Boleh cerita sedikit? Kata Yai. Imam Ibnu Hanbal yang terkenal dengan Imam Hanbali. Imam Hanbali itu salah satu dari mazhab kita. Diakui memang itu adalah salah satu referensi mazhab kita. Imam Ibnu Hanbal ini usianya 85 menuju ke 90 tahun. Dari usianya yang sepuh seperti ini judulnya gini. Istighfar itu secara logika koyo-koyo gak nyambung, tapi kenyataannya nyambung karena dasarnya itu. Jadi Imam Ibnu Hanbal ini dari Kufah, usia 85 tahun menjelang 90 tahun, dianya harus mempunyai perasaan yang kuat. Wong Jawa ngarani kelumpo-lumpo, semerah kelumpo-lumpo. Gak bisa ditunda perasaannya, harus pergi ke kota Basrah. Padahal jaraknya dari Kufah ke kota Basrah ini 95 kilo, berarti gini Madiun. Saat itu nggak ada transportasi bis pantas maupun tol, boten Wah, saat itu beliau ditanya oleh keluarganya, ada jadinya mau pindah kemana? Aku mau ke kota Basrah. Ada perjalanan cukup jauh, usia Anda sudah sepuh. Ada apa di sana? Oh, di sana tidak ada kerabat, di sana tidak ada janjian. Kata Imam Muhammad, tidak. Saat ini saya harus ke sana. Hati saya terpanggil harus ke sana. Andaikan saya tidak ke sana, mungkin ada rasa sakit di tubuh saya. Saya harus dipanggil ke sana. Ada apa di sana? Tidak tahu. Ada kerabat? Tidak ada. Ada janjian? Tidak ada. Tapi saya harus ke sana. Setelah belum menelan perjalanan sampai 7 jam karena kondisi transportasinya. Sampai di sana waktu isya, kiai santri nek jujur dukune perjalanan sing dijujur kuwi masjid utawa nek sopir warkop nang warung lan mboten ya iku koyo terus gak pernah nang warung ya niki kiai jujur nang masjid jamek di kota Basra. Dia menuju ke masjid. Setelah jamaah isya selesai, masjid dalamnya ditutup. Beliau kiai ini tidak ada yang kenal karena dulu tidak ada selfie, tidak ada orang sih kenal. Kalau dia ulama bisa tidak ada yang kenal. Beliau kecapean, istirahat di Serambi, Serambi. Istirahat di Serambi, jadi ini marbute. Ya Syekh gunakan ya, ojo lukine, wong tuwa ojo lukine. Iki wayahe corona, sampai gak mungkin iki bahaya bari nular. Juara ngomong kali. Syekh ini pindah ke Badung, pindah nambah. Ajak wong sepuh, wis tepegel perjalanan jauh. Saomongnya di Pambon, lu pandung lesetnya kan. Jadi ini Pambon rada kurang ajar ngapunten. Gara-gara corona, itu ditolak. Kalau oleh dongone Badung tok gak oleh, malah disabrak untuk seberang jam. Cek gak balik nang Mas, disabrak. Saat setelah disabrangkan di jalan yang sebelah, di situ ada bakul roti. Yang di sebelah bakul roti ini ada ruang yang kosong, mungkin cukup istirahat. Bakul roti delok wong sepuh sing koyo ngono gak tega. Apa ning kelihatannya orang dari jauh, dari raut wajahnya ada kecapean. Ya Syekh, barangkali tempat saya bisa jadikan buat istirahat. Bunga Yai Muhammad istirahat dulu. Setelah istirahat di ruang kota ini, Syekh yang tua ini tidak ada yang kenal kalau dia Imam Muhammad ngomasi baku roti. Ini baku roti ini dodolan. Ini lesane kecumi koyo Mbak Jahe.
Kejuri. Setelah selesai melaksanakan jualannya, ditutup jualannya, kunjung kepada orang tua, omong-omong. Kiai ini bertanya ke Imam Muhammad, wahai saudaraku, apa yang kamu baca? Dari tadi aku perhatikan lesanmu selalu membaca. Apa yang kamu baca? Wahai orang tua, karena belum kan yang saya baca ini adalah istighfar. Sejak kapan kamu membaca istighfar amalan itu? Dari berapa puluh tahun saat saya mulai berdagang, baca istighfar selalu melekat di lisan saya. Karena ulama besar langsung bertanya, hajat apa yang belum dikabulkan oleh Allah dengan istighfar kamu? Maka penjual roti mengatakan, wahai orang tua, semua hajat saya dikabulkan oleh Allah semuanya. Tinggal satu yang belum dikabulkan. Kaget ulama ini. Loh, hajat apa yang belum dikabulkan dari istighfar kamu? Jadi Allah istighfar itu akan menjadikan apa yang menjadi kebutuhan kamu akan dikabulkan oleh Allah. Kok kamu ahli istighfar? Ada hajat yang belum dikabulkan. Apa hajat kamu yang belum dikabulkan? Satu, ya, hajat saya adalah saya punya cita-cita yang besar. Jangan sampai saya meninggal dunia sebelum saya dijumpakan oleh Allah dengan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Hamad. Langsung dirangkul si penjual roti sambil bertakbir orang tua ini. Allahu Akbar. Istighfar kamu inilah yang menjadikan saya harus ke sini. Jauh-jauh dari Kufah saya harus ke sini karena istighfar kamu. Logika gak nyambung. Kalau hati, kalau kader, kalau wesel, kalau surat. Tapi kekuatan istighfar seperti ini, maka akan disampaikan yumati ummatan hasanah dengan istighfar yang banyak, yang ikhlas. Allah menjamin kehidupan kita pasti enak, pasti tentram, pasti sukses. Maka kalau orang wong madul urip tidak enak, sajane wajib isi nang awake dhewe. Nek umpamane wong madul gak enak urip, jenengan istighfarmu kurang. Itu pasti benar semestinya. Nggih. Paham nggih? Nggih. Lah iki kula tamu ijazahna nang panjenengan. Kula terami yai. Kula kantuk amalan saking Romo Yai Kiai Ubaidillah Fakih yang gak pernah saya tinggal. Itu istighfarnya tiap malam ping 1000, itu paling sedikit. Ucapan istighfarnya astagfirullah innahu kana ghaffara. Ya Rob, saya minta ampunan datang panjenengan karena panjenengan Maha Pengampun. Astagfirullah innahu kana ghaffara 1000 kali. Saat ini dengan amalmu semakin istiqomah, dijamin kali Allah tazidu syarif syarifan, urip Anda semakin enak, semakin enak. Amin. Ngapunten saya berkomentar, kalau orang mencari rezeki mengandalkan otot dan logika 40 tahun ke atas tidak mampu, pasti dia akan semakin turun karena fisiknya sudah lemah, kemampuan otaknya sudah menurun. Tetapi saat umat manusia mengandalkan dengan istighfar, lihat para ulama, tambah tua, tambah makmur, ini kenyataan hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan tadbir untuk saya pribadi, mungkin manfaat untuk para jemaah. Kalau kali panjenengan sakit melampaui istighfar dan kersanipun Allah dengan istiqomah, dengan perasaan hati ya Rabb, kami